Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita langsung bergabung dengan rekan Cikal Multazam dan juru kamera Rianto Trihutomo langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Ya, Cikal, seperti apa update terbaru dari pasien yang saat ini berada di Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet? Rolando, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa ada penambahan jumlah pasien yang saat ini tengah ditangani di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Adapun penambahan ini saat ini total pasien yang sedang ditangani berjumlah 519 orang, terdiri dari 334 pria dan 185 wanita, sehingga kenaikan yang cukup signifikan ini tentunya sudah diantisipasi oleh pihak yang menangani di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini. Adapun dari total jumlah tersebut, Rolando, sebanyak 254 orang diantaranya terkonfirmasi positif corona, sedangkan dalam status pasien dalam pengawasan atau PDP ini berjumlah 190 orang, sementara orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 75 orang. Hal ini baru saja tadi kami dapatkan, informasi tersebut disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, dan tentunya data yang cukup dinamis ini akan terus diupdate melalui beragam media yang akan disampaikan nanti dari pihak Rumah Sakit Darurat untuk terus mengupdate mengenai jumlah pasien yang ditangani, kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Tetapi ada update yang cukup signifikan sebetulnya, Rolando, bahwa di Rumah Sakit Darurat ini baru saja akan menerima 250 orang relawan yang nantinya akan bertugas sebagai tenaga medis untuk berperan sebagai perawat nanti di sana. Adapun 250 relawan ini diantaranya terdiri dari unsur TNI, kemudian juga dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, dan juga dari elemen lainnya, di mana nantinya akan segera untuk membantu menangani pasien yang saat ini memang jumlahnya cukup terus meningkat. Sebelum 250 relawan ini dibawa atau bertugas di Rumah Sakit Darurat ini, sebelumnya sudah mendapatkan pembekalan dari pihak Kementerian Kesehatan untuk nantinya diberikan edukasi mengenai penanganan, kemudian apa saja yang harus dilakukan, karena memang di Rumah Sakit Darurat ini orang atau pasien yang ditangani adalah dalam kategori ringan dan juga sedang, dan nantinya akan diberikan edukasi bagaimana nantinya penanganan dan juga status dari pasien sendiri ketika memang sudah statusnya lebih dari kategori sedang, akan segera dilakukan pengalihan nantinya atau diserahkan ke rumah sakit rujukan yang sudah menangani pasien dalam kategori berat seperti di RSPI Sulianti Saroso. Tidak hanya pembekalan dari Kemenkes, nantinya 250 relawan tenaga medis perawat ini juga akan diberikan pembekalan kembali, Rolando, di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sebelum nantinya betul-betul bertugas. Diantaranya pembekalan yang akan dilakukan adalah mengenai pemakaian dan juga pelepasan APD. Ini dirasa penting agar nantinya pelaksanaan dari penanganan pasien ini tidak dilakukan secara berbeda-beda, tetapi juga dilakukan seragam sesuai dengan standar yang sudah diberlakukan. Kemudian nantinya pembekalan sendiri ketika di rumah sakit darurat ini akan dilakukan tidak hanya oleh tenaga medis, tetapi juga oleh pihak-pihak tentunya yang akan memberikan pembekalan seperti dari TNI, kemudian dari kepolisian, dan juga dari Persatuan Perawat Indonesia yang terus akan memberikan pembekalan. Status yang sudah atau kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, yakni pembatasan sosial berskala besar, tentunya sudah dilakukan di rumah sakit darurat ini. Artinya ketika nanti pasien atau orang yang merasa dirinya terpapar atau memiliki tanda-tanda terpapar COVID-19, sudah diberlakukan beberapa penerapan, diantaranya adalah pembatasan untuk berinteraksi. Jika sebelumnya kita melihat ada beberapa situasi yang mungkin belum sepenuhnya dipahami sebagai physical distancing, tetapi di informasi yang kami dapatkan bahwa penerapan physical distancing sendiri sudah mulai ketat nantinya diberlakukan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini, sehingga
nantinya pencegahan atau pemutusan penularan juga bisa dilakukan di sekitaran atau di wilayah zona merah yang sudah ditetapkan di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran ini. Rolando. Ya, Cikal, tadi Anda mengatakan memang bahwa hari ini ada banyak sekali, artinya kenaikan yang cukup signifikan ya jumlah pasien di rumah sakit darurat Wisma Atlet hari ini. Namun ada juga 250 relawan yang akan membantu para tenaga medis di sana untuk membantu mengatasi menangani virus corona ini. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat yang ingin mengecek ingin mengecek seperti apa terkait dengan kondisi kesehatan terkait dengan kasus virus corona ini? Ini apakah ada prosedur tertentu? Ya, ini penting sekali memang untuk disampaikan atau dikomunikasikan kembali kepada masyarakat karena memang banyak sekali yang menanyakan begitu bagaimana secara prosedural, secara aturan mereka bisa meminta penanganan dari rumah sakit darurat ini. Yang pertama tentunya ini adalah kesadaran yang perlu ditingkatkan di masyarakat apabila mereka merasa pernah dekat atau berinteraksi dengan orang yang sudah terkonfirmasi atau positif terpapar corona. Ini bisa langsung datang ke rumah sakit darurat ini karena belum ditentukan yang bersangkutan ini dalam kategori apa. Jika mereka secara riwayat pernah merasa berinteraksi, maka dianjurkan untuk segera datang. Atau ketika nantinya terkendala transportasi atau mereka kesulitan untuk mengakses atau menuju ke rumah sakit darurat ini, maka yang bersangkutan bisa menelpon atau menghubungi 119 dan nantinya petugas dari rumah sakit darurat ini akan melakukan penjemputan. Dan tentunya ketika nantinya tiba di rumah sakit darurat ini setelah menceritakan riwayat bagaimana ia berinteraksi dengan orang yang diketahui sudah positif corona, maka akan dilakukan tracking terlebih dahulu. Apabila memang interaksinya ini cukup intens, Rolando, maka akan dilakukan penanganan secara cepat. Kemudian yang kedua, ini juga bisa dilakukan, Rolando, ketika melalui rujukan rumah sakit yang sebelumnya menangani yang bersangkutan. Dan apabila nantinya secara fasilitas medis, kemudian ruang perawatan di rumah sakit sebelumnya tidak mencukupi, maka rumah sakit darurat ini bisa menampung pasien tersebut dengan ketentuan sudah mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit yang bersangkutan, kemudian ada riwayat kesehatan dan juga penanganan-penanganan yang dilakukan. Artinya komunikasi yang dilakukan antara rumah sakit darurat ini dengan langsung dengan rumah sakit yang sebelumnya menangani. Kemudian pihak dari rumah sakit darurat juga meyakinkan bahwa ruangan ini dirasa cukup untuk menangani pasien karena sebetulnya rumah sakit darurat ini bisa menampung kurang lebih 3.000 orang, dan jika nanti memang diperlukan penambahan maka akan ada tower 7 yang berkapasitas 1.700 orang, sehingga ini bisa menampung cukup banyak nantinya jika memang ada orang yang membutuhkan penanganan di rumah sakit darurat ini. Rolando. Ya, baik Cikal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.